Halo semuanya, selamat datang di channel Senjani Story ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sebuah cerita yang berawal dari hal sederhana, dari sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebuah mie ayam kampung di pinggiran Jakarta. Tapi jangan salah, di balik semangkuk mie ayam yang tampak biasa itu, tersimpan rahasia kelam yang tidak banyak orang tahu, sebuah kisah tentang pesugihan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tuliskan komentar kalian dari mana saja menonton cerita ini. Dukungan kalian sangat berarti agar cerita-cerita seperti ini bisa terus hadir dan menemani malam kalian. Baiklah, mari kita mulai kisah ini. Di sebuah perkampungan padat di pinggiran Jakarta, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai tempat para perantau mencari peruntungan, ada sebuah warung mie ayam sederhana. Warung itu terlihat biasa saja, terbuat dari kayu, beratap seng, dengan kursi plastik warna-warni yang sudah mulai pudar. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari warung mie ayam lainnya. Warung ini selalu penuh pelanggan, hampir tidak pernah sepi, bahkan di malam hari sekalipun. Nama pemiliknya adalah Pak Sastro, seorang pria asal Jawa Tengah yang merantau ke Jakarta sejak muda. Awalnya, orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual mie ayam keliling dengan gerobak dorong. Namun, entah bagaimana, dalam waktu kurang dari 5 tahun, usahanya berkembang pesat. Dari sekadar gerobak dorong, kini ia punya warung permanen, bahkan katanya bisa membeli rumah di kampung halamannya. Orang-orang di sekitar mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa mie ayam sederhana itu begitu laris? Harga mie ayamnya memang sedikit lebih mahal dibanding warung lain, tapi anehnya orang-orang tetap rela antre. Bahkan, ada pelanggan yang datang dari jauh, hanya untuk makan di warung mie ayam kampung milik Pak Sastro itu. Yang lebih aneh lagi, beberapa warga sekitar mulai menyadari sesuatu. Rasa mie ayam itu tidak pernah berubah, selalu enak, selalu bikin nagih, meskipun tukang masaknya kadang berbeda. Ada yang bilang kuahnya punya aroma unik, ada juga yang mengatakan potongan ayamnya terasa berbeda. Lebih gurih, lebih empuk, seolah-olah bukan ayam biasa. Rumor pun mulai menyebar. Ada yang bilang Pak Sastro menggunakan bumbu rahasia. Ada yang berbisik kalau ia punya resep turun-temurun. Namun, ada juga cerita yang jauh lebih menyeramkan. Warung mie ayam itu tidak hanya bergantung pada bumbu dapur, tapi juga pada pesugihan. Pesugihan yang membuat pelanggan selalu kembali. Pesugihan yang mengikat orang untuk terus makan, terus merindukan mie ayam itu, seolah-olah ada sesuatu yang menempel di lidah, membuat orang tidak bisa berhenti. Suatu malam, Bima, seorang pemuda asli kampung itu, mulai curiga. Bima adalah anak kos yang sering makan di warung Pak Sastro. Awalnya ia tidak terlalu peduli, tapi semakin lama, semakin banyak kejadian janggal yang ia rasakan. Pernah suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, ia kebetulan lewat di depan warung mie ayam itu sepulang kerja. Anehnya, meskipun sudah lewat tengah malam, lampu warung masih menyala terang. Dari celah jendela, Bima melihat Pak Sastro sedang duduk di depan mangkok besar berisi kuah mie ayam. Ia tidak sedang memasak, tapi seperti sedang berbicara sendiri. Bibirnya komat kamit, dan tangannya sesekali mencelupkan sesuatu ke dalam kuah. Bima terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengintip lebih jelas. Saat itu, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut warung. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, tapi terlihat tinggi. Dengan mata merah menyala menatap lurus ke arah kuah mie ayam. Bima langsung mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani menunggu lebih lama dan segera berlari pulang ke kosannya. Sejak malam itu, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan warung mie ayam kampung itu. Namun, yang lebih mengejutkan, beberapa hari kemudian, kabar kematian seorang warga kampung menyebar. Seorang ibu yang sering membeli mie ayam di warung itu meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Orang-orang mengira ia sakit jantung. Tapi yang membuat aneh adalah, sebelum meninggal, ia sempat menyebut nama warung mie ayam itu. Katanya, ia tidak bisa berhenti memikirkan rasanya, bahkan hingga nafas terakhir. Rumor tentang pesugihan semakin kuat. Orang-orang mulai mengaitkan kesuksesan Pak Sastro dengan kejadian aneh di kampung. Ada yang bilang ia memberi sesaji ke makhluk gaib penjaga warungnya. Ada juga yang percaya, setiap mangkok mie ayam yang disantap, diam-diam mengikat nyawa orang yang memakannya sedikit demi sedikit. Tapi tentu saja,
tidak semua orang percaya. Banyak juga yang menganggap itu hanya gosip. Toh, nyatanya warung Pak Sastro tetap ramai, dan pelanggan terus berdatangan. Hanya Bima yang merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia kelam itu harus terbongkar. Dan tanpa ia sadari, dirinya akan terlibat lebih jauh ke dalam misteri pesugihan mie ayam kampung itu. Sejak malam itu, saat Bima tanpa sengaja melihat Pak Sastro seperti sedang melakukan ritual di dalam warung, pikirannya terus dihantui rasa penasaran bercampur takut. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok hitam besar dengan mata merah menyala itu selalu muncul. Apa aku cuma salah lihat? Pikirnya. Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan di warung itu? Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas perasaan tidak enak yang menggelayuti hatinya. Keesokan harinya, saat siang menjelang, Bima sengaja melewati warung mie ayam Pak Sastro. Seperti biasa, warung itu penuh sesak oleh pelanggan. Orang-orang duduk berdesakan di kursi plastik yang sempit, menunggu pesanan mereka. Ada yang bahkan rela berdiri demi bisa menikmati mie ayam itu. Bima memperhatikan dengan seksama. Dari luar, tidak ada yang aneh. Pak Sastro dengan cekatan meracik mie, mencelupkannya ke air mendidih, lalu menyiram dengan kuah kental beraroma harum. Potongan ayam kecap ditaburkan dengan porsi yang pas, dan terakhir ditambahkan sawi hijau segar. Bagi orang lain, itu terlihat biasa saja. Tapi bagi Bima, sejak kejadian malam itu, semua tampak berbeda. Ia merasa ada sesuatu di balik semangkuk mie ayam itu. Sesuatu yang bukan sekadar bumbu dapur. Beberapa pelanggan yang keluar dari warung sempat ia tanyai. "Bang, enak banget ya mie ayamnya?" tanya Bima pada seorang bapak parubaya yang baru selesai makan. Bapak itu tersenyum lebar. "Wah, enak banget. Nah, nggak ada tandingannya. Rasanya tuh, bikin kangen. Besok-besok pasti balik lagi." Jawaban itu membuat bulu kuduk Bima merinding. Kata-kata, bikin kangen, seperti menegaskan apa yang ia rasakan. Ada sesuatu yang mengikat pelanggan untuk kembali. Malam harinya, Bima menceritakan kecurigaannya kepada seorang teman dekatnya di kos, bernama Rizal. "Zal, lo pernah makan mie ayam Pak Sastro, kan?" tanya Bima dengan serius. Rizal mengangguk sambil mengunyah keripik. "Sering malah. Kenapa? Lo nggak ngerasa ada yang aneh?" Rizal tertawa. "Aneh gimana? Rasanya enak, porsinya pas, harganya juga masih wajar lah. Lagian warung itu rame banget, mana mungkin ada yang aneh." Bima menghela napas panjang. "Gue pernah lihat sendiri, Zal. Malam-malam, jam 2 pagi, Pak Sastro kayak lagi ngelakuin ritual. Ada bayangan hitam gede banget di dalam warung." Rizal berhenti mengunyah, menatap Bima dengan wajah bingung. "Lo serius, Bim? Jangan bercanda ah." "Gue nggak bercanda." Suara Bima mantap, meski terdengar getir. "Gue yakin ada yang nggak beres sama warung itu. Dan gue rasa, itu ada hubungannya sama pesugihan." Rizal mendengus. "Ah, lo kebanyakan nonton film horor kali. Zaman sekarang mana ada orang masih percaya gituan?" "Tapi kenyataannya banyak orang yang masih percaya, Zal. Lagian lo nggak lihat sendiri gimana warung itu selalu rame. Bahkan kadang lebih rame daripada restoran mahal. Nggak masuk akal." Rizal terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Ya udah kalau lo emang yakin, coba buktiin. Gue ikut bantu, tapi jangan sampai kita cari masalah. Si Pak Sastro tuh disegani di kampung sini. Salah-salah bisa repot." Keesokan malamnya, Bima dan Rizal sepakat mengintai warung mie ayam itu. Mereka menunggu hingga jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat sebagian besar rumah di kampung sudah gelap, warung Pak Sastro masih terang benderang. Dari balik semak di seberang jalan, mereka melihat Pak Sastro duduk di kursi, di hadapannya sebuah mangkok besar berisi kuah. Kali ini, jelas sekali terlihat ia menaburkan sesuatu ke dalamnya. Bukan bumbu, bukan garam, tapi potongan kain hitam yang sudah lusuh. Rizal menutup mulutnya, terkejut. "Anjir, Bim, lo bener." Sementara itu, suara Pak Sastro terdengar lirih. Ia seperti sedang membaca mantra, kata-katanya sulit dimengerti. Dari dalam warung,
Samar-samar muncul bau menyengat, campuran antara anyir darah dan aroma daging yang terbakar. Tiba-tiba, bayangan hitam besar itu muncul lagi, berdiri di pojok warung. Kali ini, bentuknya lebih jelas. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya menyerupai manusia tapi dengan mata merah menyala dan mulut lebar penuh taring. Bima dan Rizal saling pandang dengan wajah pucat. Jantung mereka berdegup kencang, tapi kaki terasa kaku, sulit digerakkan. Sosok itu mendekat ke arah Pak Sastro. Lalu, dengan suara menggeram, ia berkata pelan, tapi cukup terdengar oleh Bima dan Rizal. "Kau sudah berhutang 1 nyawa lagi." Pak Sastro menunduk, gemetar. Besok ada yang makan di sini. Ambil saja." Bima hampir berteriak mendengar itu. Tapi Rizal segera menutup mulutnya, menariknya menjauh. Mereka berlari sekuat tenaga kembali ke kos, tak peduli suara anjing menggonggong sepanjang jalan. Sesampainya di kamar, mereka berdua terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuh. "Lo dengar sendiri kan, Zal?" ujar Bima dengan suara bergetar. Rizal hanya mengangguk, wajahnya masih pucat pasi. "Gila, ternyata lo nggak salah. Itu beneran pesugihan, Bim. Nyawa orang jadi tumbal." Bima menatap kosong ke langit-langit kamar. "Kalau gitu, orang-orang yang makan di sana, bisa jadi mereka korban berikutnya." Hening sejenak. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Lalu Rizal berkata pelan, "Kita harus ngelakuin sesuatu. Nggak bisa dibiarkan." "Tapi, gimana caranya?" Bima mengepalkan tangannya. "Kalau gue diam aja, sama aja gue ikut ngebiarin orang-orang mati. Gue harus cari cara buat buka kedok warung itu." Sejak malam itu, Bima mulai mengumpulkan keberanian. Ia mendatangi beberapa tetangga yang keluarganya pernah tiba-tiba sakit atau meninggal setelah sering makan mie ayam di sana. Meski awalnya ragu, lama-kelamaan semakin banyak cerita yang ia dengar. Ada seorang bapak yang anaknya mendadak jatuh sakit parah setelah makan di warung itu hampir setiap hari. Ada juga ibu-ibu yang mengaku suaminya meninggal mendadak tanpa sebab jelas, padahal sehari sebelumnya sehat-sehat saja. Dan kebetulan malamnya baru makan mie ayam Pak Sastro. Semua cerita itu semakin menguatkan kecurigaan Bima. Namun, masalahnya, tidak ada bukti nyata. Semua hanya cerita dan dugaan. Dan Pak Sastro bukan orang sembarangan. Di kampung itu, ia dihormati karena dermawan, sering membantu warga dengan uang, bahkan kadang menyumbang untuk kegiatan kampung. Tidak ada yang berani menuduhnya sembarangan. Bima tahu, kalau ia ingin membongkar semua ini, ia harus punya bukti yang kuat. Dan untuk itu, ia harus lebih dekat lagi dengan rahasia kelam warung mie ayam itu. Sejak percakapan malam itu dengan Rizal, Bima tidak bisa lagi tenang. Ia merasa seolah-olah waktu terus menghimpitnya. Setiap hari, warung mie ayam Pak Sastro tetap saja ramai. Orang-orang antre, tertawa, dan memuji rasanya. Namun, di balik senyum para pelanggan itu, Bima justru melihat satu hal lain, bayangan kematian. Semakin sering ia mendengar kabar ada warga sakit mendadak atau meninggal tanpa sebab jelas, semakin yakin ia bahwa semua ini tidak bisa dibiarkan. Suatu sore, Bima duduk di depan warung, berpura-pura menjadi pelanggan. Ia mengamati setiap detail, gerakan tangan Pak Sastro, aroma kuah, bahkan ekspresi para pembeli. Yang paling ia perhatikan adalah panci besar berisi kuah mie ayam. Kuah itu selalu ditutup rapat dengan kain putih, dan anehnya, tidak pernah kosong. Entah berapa banyak orang yang makan, panci itu selalu penuh. Bima berpikir keras. Kalau aku bisa masuk ke dapur, aku pasti akan tahu apa yang sebenarnya ada di dalam panci itu. Namun tentu saja, tidak semudah itu. Dapur warung selalu tertutup. Bahkan para pegawai yang membantu cuci piring pun tidak pernah masuk terlalu dalam. Hanya Pak Sastro yang punya akses penuh ke sana. Malamnya, Bima kembali berdiskusi dengan Rizal. "Gue harus bisa masuk ke dapur itu, Zal," kata Bima dengan mata penuh tekad. Rizal kaget. "Lo gila? Kalau ketahuan, bisa habis kita, Bim. Lo tahu sendiri kan gimana orang-orang segan sama Pak Sastro. Bisa-bisa lo dituduh fitnah." "Aku nggak peduli. Kalau cuma duduk diam, orang-orang bakal terus jadi korban. Gue harus dapetin bukti." Rizal menatapnya lama, lalu akhirnya menghela napas. "Ya udah, kalau lo beneran mau, gue ikut.
Tapi kita harus hati-hati banget. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Malam itu, sekitar jam 11, warung sudah tutup. Lampu-lampu sebagian dipadamkan, hanya tersisa cahaya remang dari dapur belakang. Bima dan Rizal menunggu sampai suasana benar-benar sepi. Lalu perlahan mendekat dari arah gang kecil di samping warung. Dari celah papan yang sudah lapuk, mereka bisa melihat ke dalam. Pak Sastro sedang berdiri di depan panci besar, tubuhnya membelakangi mereka. Ia tampak sedang menuangkan cairan kental berwarna gelap dari sebuah botol kecil ke dalam kuah mie ayam. Bima mencoba menajamkan penglihatan. Cairan itu terlihat seperti darah. Bau anyir samar-samar tercium hingga keluar. Rizal menutup hidungnya, wajahnya pucat. Ya Allah, Bim, itu darah. Ya. Bima hanya mengangguk pelan. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, dari arah pintu belakang, terdengar suara ketukan keras. Ok, tok, tok. Pak Sastro menoleh, lalu berjalan membuka pintu. Dari celah itu, Bima dan Rizal melihat sesuatu yang membuat mereka hampir menjerit. Seorang pria asing berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya pucat, dan matanya cekung. Pakaiannya lusuh, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia membawa sebuah karung hitam di bahunya. Dengan tenang, pria itu meletakkan karung di lantai. Pak Sastro mengangguk, lalu memberikan segepok uang kepadanya. Bima dan Rizal menatap ngeri. Dari karung itu, terlihat cairan merah menetes, membentuk jejak di lantai. Zal, itu, isinya apa? Bisik Bima dengan suara bergetar. Rizal menelan ludah. Jangan-jangan, daging itu, bukan ayam. Bima langsung merasa mual. Pikirannya kalut. Jadi selama ini, potongan ayam empuk yang mereka makan di warung itu, bisa saja bukan dari ayam. Pak Sastro lalu menarik karung itu ke dalam dapur, membuka ikatannya. Dari dalam, samar-samar terlihat sesuatu seperti potongan tubuh, tangan, atau mungkin kaki, dengan warna pucat dan darah yang sudah mengering. Rizal spontan mundur, hampir terjatuh. Suara kayu yang diinjaknya berderit keras. Krek! Pak Sastro langsung menoleh ke arah suara. Matanya menyipit, wajahnya tegang. Siapa itu? Teriaknya lantang. Bima dan Rizal panik. Mereka segera berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Nafas mereka terengah-engah, kaki mereka hampir tersandung batu. Suara langkah Pak Sastro terdengar mengejar sampai ke ujung gang. Berhenti! Jangan lari kalian! Teriaknya dengan suara penuh amarah. Namun untungnya, kegelapan malam menyelamatkan mereka. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, akhirnya mereka berhasil kembali ke kos dengan selamat. Di kamar, keduanya masih gemetar. Lo lihat sendiri kan, Zal? Itu jelas-jelas bukan ayam. Gue yakin itu tubuh manusia. Bima hampir berteriak. Rizal menutup wajahnya dengan tangan. Gila, gue nggak nyangka sampai separah itu. Jadi selama ini, orang-orang makan mie ayam dari daging manusia. Bima mengangguk pelan. Itu sebabnya rasanya selalu beda. Itu sebabnya orang-orang ketagihan. Itu sebabnya warung itu nggak pernah sepi. Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Rizal akhirnya bicara dengan suara parau. Bim, ini udah keterlaluan. Kita harus lapor ke polisi. Bima menggeleng. Polisi nggak akan percaya kalau kita nggak punya bukti. Lagian, kalau benar ini pesugihan, bukan cuma soal daging manusia. Ada makhluk gaib yang terlibat. Polisi nggak akan ngerti. Terus, kita harus gimana? Bima menatap lurus ke depan, matanya penuh tekad. Kita harus cari bukti nyata. Gue harus masuk ke dapur itu lagi. Tapi kali ini, gue nggak akan lari. Gue harus tahu sampai akar-akarnya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Malam itu, warung Pak Sastro lebih sepi dari biasanya. Entah kenapa, hanya ada beberapa pelanggan. Setelah warung tutup, Pak Sastro terlihat buru-buru pergi keluar, meninggalkan warungnya sendirian. Bima yang sudah menunggu momen itu segera bertindak. Bersama Rizal, ia menyelinap masuk lewat pintu samping yang tidak terkunci. Suasana di dalam warung terasa mencekam. Bau kuah mie ayam masih tercium kuat, bercampur dengan aroma amis darah. Mereka melangkah perlahan ke arah dapur. Di sana,
Panci besar masih berdiri di atas kompor. Uap panas mengepul dari dalamnya. Dengan tangan gemetar, Bima mendekat. Ia menggenggam sendok besar yang tergantung di dinding, lalu perlahan mengaduk kuah itu. Dan saat itu juga, sesuatu muncul ke permukaan. Sebuah jari manusia, pucat dengan kuku panjang, terapung di dalam kuah. Rizal menjerit tertahan, hampir jatuh pingsan. Bima terbelalak, wajahnya pucat pasi. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, suara pintu berderit keras terdengar dari belakang. Pak Sastro sudah kembali. Siapa berani masuk ke sini? Suaranya bergema, penuh amarah. Bima dan Rizal saling pandang, jantung mereka hampir meledak. Mereka tahu, kali ini mereka sudah benar-benar terjebak. Dan dari balik bayangan di dapur itu, sosok hitam besar dengan mata merah kembali muncul, menatap mereka dengan tatapan haus darah. Malam itu, udara di dalam warung terasa begitu sesak. Dapur kecil dengan panci besar yang mengepul membuat suasana semakin mencekam. Bima berdiri kaku di depan kuah mie ayam yang baru saja memperlihatkan jari manusia mengapung. Di sampingnya, Rizal hampir kehilangan kesadaran, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Suara pintu berderit menambah ketegangan. Dan di sana, berdiri Pak Sastro dengan mata melotot penuh amarah. Berani sekali kalian masuk ke sini? Suaranya berat, menggelegar, membuat bulu kuduk berdiri. Bima menelan ludah. Ia tahu, jika diam saja, maka nyawanya bisa melayang malam itu juga. Tapi lidahnya keluh, otaknya kalut. Rizal spontan mundur, hampir tersandung kursi. Pak, kami cuma apa? Bentak Pak Sastro, langkahnya mendekat perlahan, penuh ancaman. Kalian sudah lihat apa yang tidak boleh kalian lihat. Sekarang, kalian tidak bisa keluar hidup-hidup. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari pojok dapur. Bayangan hitam besar dengan mata merah menyala kembali muncul. Sosok itu semakin jelas dibanding sebelumnya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, kulitnya seperti arang terbakar, dan mulutnya dipenuhi taring panjang. Rizal langsung jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, apa itu, Bima, meski gemetar, masih menatap makhluk itu. Ia ingat suara mengerikan yang pernah ia dengar. Kau sudah berhutang satu nyawa lagi. Makhluk itu kini menatap mereka berdua. Suaranya bergema, dalam dan serak. 2 orang, cukup untuk malam ini. Pak Sastro menunduk, suaranya gemetar. Puan, jangan. Mereka masih muda, jangan ambil keduanya sekaligus. Makhluk itu menggeram, suaranya seperti guntur. Janji harus ditepati. Kau ingin warungmu selalu ramai? Kau ingin hartamu terus bertambah? Maka bayar dengan nyawa. Bima akhirnya bersuara, meski tubuhnya gemetar. Jadi benar, semua ini pesugihan. Semua orang yang makan di sini, nyawanya yang kau ambil. Pak Sastro menoleh, wajahnya tegang. Kalian tidak akan mengerti. Hidup di kota ini keras. Tanpa ini, aku tidak akan punya apa-apa. Tidak ada yang peduli kalau aku miskin. Tidak ada yang peduli kalau aku mati kelaparan. Lalu solusinya membunuh orang lain, teriak Bima. Itu bukan alasan. Makhluk itu tertawa, suaranya menggema memenuhi ruangan. Hidup adalah soal pilihan, anak muda. Manusia selalu serakah. Mereka datang sendiri, mereka makan sendiri. Aku hanya memberi apa yang mereka mau, rasa yang tak terlupakan, dengan harga yang harus mereka bayar. Situasi semakin tegang. Rizal menangis ketakutan. Sementara Bima mencoba berpikir keras bagaimana keluar dari situasi ini. Tapi pintu sudah terkunci, dan makhluk itu berdiri tepat di depan jalan keluar. Pak Sastro melangkah maju, wajahnya penuh dilema. Aku tidak bisa membiarkan kalian keluar. Jika kalian bicara, semua yang kubangun akan hancur. Dan tuanku akan marah besar. Bima menatapnya dengan mata tajam. Pak Sastro, berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Kalau terus begini, bukan hanya orang lain yang mati, tapi juga jiwa Anda sendiri. Pak Sastro terdiam sesaat. Namun makhluk itu segera mendesah panjang, matanya menyala lebih terang. Tidak ada lagi waktu. Pilih, serahkan mereka, atau kau yang kubawa malam ini.
Pak Sastro gemetar. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah Bima dan Rizal. Ambil mereka. Bima sadar mereka tidak bisa hanya diam. Dengan cepat, ia meraih sendok besar yang masih ada di tangannya dan menyiramkan kuah panas ke arah makhluk hitam itu. Saha! Makhluk itu menggeram keras, suaranya seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Tubuhnya sedikit mundur, meski tidak terluka parah. Tapi cukup untuk memberi celah bagi Bima dan Rizal berlari menuju pintu samping. Mereka menghantam pintu dengan bahu, dan pintu itu akhirnya terbuka. Dengan sekuat tenaga, keduanya berlari keluar menuju gang kecil. Suara langkah berat dan geraman makhluk itu terdengar mengejar dari belakang. Cepat lari, Zal. Jangan berhenti, teriak Bima. Namun Rizal yang sudah lemah nyaris terjatuh. Bima menarik tangannya, membantu agar ia tetap berdiri. Nafas mereka tersengal-sengal, kaki hampir tidak kuat lagi. Dari belakang, suara Pak Sastro terdengar. Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari kutukan ini. Akhirnya, mereka sampai di jalan besar. Untungnya, ada beberapa warga yang masih nongkrong di warung kopi pinggir jalan. Melihat banyak orang, makhluk itu tidak berani menampakkan diri lagi. Hanya suara geramannya yang memudar di kejauhan. Bima dan Rizal jatuh terduduk di pinggir jalan, tubuh mereka basah oleh keringat. Warga yang melihat langsung mendekat. Kenapa kalian pucat begitu? Ada apa? Tanya seorang bapak. Bima hampir saja menceritakan semuanya, tapi Rizal buru-buru menarik lengannya. Jangan, nanti mereka nggak percaya. Kita butuh bukti dulu. Bima mengangguk, meski hatinya berontak. Ia ingin teriak, ingin memberitahu semua orang tentang rahasia mengerikan warung itu. Tapi tanpa bukti, ia bisa saja dituduh fitnah. Malam itu, mereka kembali ke kos dengan kondisi kacau. Rizal masih gemetar, wajahnya pucat. Bim, gue nggak kuat lagi. Gue pengen pergi dari kampung ini aja. Kalau kita terus ikut campur, bisa-bisa nyawa kita yang jadi tumbal, kata Rizal dengan suara parau. Bima menatapnya lekat-lekat. Lo boleh pergi kalau mau. Tapi gue nggak bisa tinggal diam. Gue udah lihat sendiri jari manusia di dalam panci itu. Kalau gue diam aja, sama aja gue ikut ngebunuh orang. Rizal menunduk, terdiam. Ia tahu Bima tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Bima mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia mendatangi seorang kakek tua yang dikenal sebagai orang pintar di kampung itu, Mbah Wiryo. Dengan hati-hati, Bima menceritakan semua yang ia lihat. Mbah Wiryo mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin serius. Apa yang kau lihat itu bukan hal baru, Nak, ujar Mbah Wiryo akhirnya. Pesugihan semacam itu sudah lama ada. Biasanya, perjanjian dilakukan dengan makhluk gaib yang haus darah. Setiap keuntungan yang didapat manusia, dibayar dengan nyawa orang lain. Bima terdiam, tubuhnya merinding. Jadi, benar Pak Sastro melakukan pesugihan. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Kalau ciri-cirinya seperti yang kau ceritakan, iya. Makhluk hitam itu biasanya disebut banyu ireng. Ia bisa membuat rasa makanan menjadi luar biasa nikmat, tapi dengan syarat setiap mangkok yang disantap akan mengikat sebagian nyawa orang yang memakannya. Semakin banyak yang makan, semakin banyak nyawa yang terikat. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Mbah, tanya Bima, penuh harap. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. Tidak mudah. Perjanjian itu kuat. Selama panci pesugihan itu masih ada, maka ikatan tidak akan terputus. Satu-satunya cara adalah menghancurkan panci itu beserta isi sesajinya. Tapi ingat, makhluk itu tidak akan tinggal diam. Bima mengepalkan tangannya. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah, tapi ia juga tahu ia tidak bisa mundur. Di luar sana, orang-orang masih terus datang ke warung mie ayam itu. Mereka tertawa, makan, dan memuji rasanya. Mereka tidak tahu, setiap suapan bisa saja menjadi langkah terakhir mereka menuju kematian. Dan kini, Bima sadar, ia harus bertindak cepat. Karena setiap hari yang berlalu, berarti ada nyawa baru yang akan menjadi tumbal pesugihan mie ayam kampung itu. Setelah kejadian di malam pasar itu, Bima semakin dihantui rasa takut bercampur penasaran. Ia tahu sekarang bahwa pesugihan Pak Sastro bukan sekadar rumor. Sosok hitam tinggi besar dengan mata merah yang pernah ia lihat bukan halusinasi belaka,
tapi benar-benar nyata. Namun, ada pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Dari mana asal semua tumbal itu? Kenapa ada warga yang tiba-tiba meninggal mendadak setelah makan mie ayam? Dan kenapa belakangan ini makin banyak orang yang hilang tanpa kabar? Malam itu, Bima duduk di kamar kosnya. Lampu meja kecil menyala redup. Ia menuliskan segala hal yang ia dengar dan lihat di sebuah buku catatan lusuh. Warung buka selalu ramai, kuah mie ayam seperti diberi sesaji, ada sosok hitam tinggi di dalam warung. Korban yang meninggal selalu punya kebiasaan makan di sana. Gumamnya sambil menulis. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Seorang teman kosnya, Rudy, sudah seminggu tidak terlihat. Padahal biasanya Rudy selalu nongkrong di warung kopi depan gang. Menurut tetangga kos, Rudy terakhir kali terlihat sedang makan di warung mie ayam Pak Sastro. Setelah itu, ia tidak pernah kembali. Bima menelan ludah, merasakan ketakutan yang semakin nyata. Jangan-jangan, dia juga jadi korban, batinnya. Keesokan harinya, Bima memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Siti, seorang janda tua yang tinggal tidak jauh dari warung Pak Sastro. Bu Siti dikenal sebagai orang yang peka terhadap hal-hal gaib. Rumahnya selalu berisi dupa dan bunga 7 rupa, katanya untuk penangkal makhluk halus. Bu, saya mau tanya soal warung mie ayam itu, kata Bima dengan suara bergetar. Bu Siti menatapnya tajam. Kamu harus hati-hati, nak. Jangan sembarangan menyebut soal itu. Ada telinga lain yang mendengar. Bima mengangguk pelan. Tapi saya curiga, Bu. Teman saya hilang, dan terakhir kali dia terlihat makan di sana. Apakah mungkin? Sebelum ia melanjutkan, Bu Siti langsung memotong. Bukan mungkin lagi. Itu sudah pasti. Bima terdiam. Napasnya tercekat. Lelaki itu, Pak Sastro, sudah lama menyerahkan jiwanya ke jalur pesugihan. Dia tidak hanya memberi sesaji pada sosok itu, tapi juga memberi tumbal nyawa manusia. Itulah kenapa warungnya selalu ramai, kenapa usahanya maju pesat. Ada perjanjian antara dia dan makhluk gaib penjaga warungnya. Setiap beberapa waktu sekali, harus ada yang dikorbankan. Bima merinding mendengarnya. Lalu, kenapa orang-orang tidak sadar? Bu? Bu Siti menghela napas panjang. Karena pesugihan itu licik. Mereka yang sudah makan di sana, perlahan-lahan terikat. Seperti diberi candu. Rasanya tidak bisa dilupakan, dan mereka akan selalu ingin kembali. Dari situlah makhluk itu memilih korbannya. Orang-orang yang sudah terikat, paling mudah dihisap nyawanya. Malam itu juga, Bima tidak bisa tidur. Ia gelisah, mondar-mandir di kamarnya. Ingatannya melayang pada Rudy. Ia juga sering makan di sana, bahkan kadang sehari bisa 2 kali. Apakah itu sebabnya ia tiba-tiba hilang? Sekitar pukul 1 dini hari, Bima mendengar suara gaduh di luar kos. Ia mengintip lewat jendela. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Dari kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berjalan tergesa-gesa ke arah gang warung mie ayam. Bima mengenali sosok itu. Itu Pak Sastro. Dengan hati-hati, ia mengambil jaket dan mengikuti dari jauh. Warung mie ayam itu terlihat sepi, tapi lampunya tetap menyala. Bima bersembunyi di balik tiang listrik, memperhatikan gerak-gerik Pak Sastro. Lelaki itu membawa sesuatu di tangannya, sebuah karung besar. Dari cara ia menyeretnya, karung itu tampak berat. Bima menahan napas. Apa isinya? Batinnya. Pak Sastro masuk ke dalam warung, lalu menutup pintu rapat-rapat. Beberapa menit kemudian, terdengar suara seperti orang menggeram dari dalam. Bukan suara manusia. Berat, dalam, dan membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, suara gedebuk keras terdengar, seolah sesuatu dilempar ke lantai. Disusul suara bisikan lirih yang tidak bisa dipahami. Bima makin panik. Ia ingin kabur, tapi kakinya seakan terpaku. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Tak lama kemudian, ia mendengar suara jeritan samar, seperti suara manusia yang berusaha meminta tolong. Suara itu lemah, tapi jelas. Dari dalam warung. Astaga! Jangan-jangan itu. Rudy? Gumamnya, gemetar. Besok paginya, kabar mengejutkan menyebar di kampung. Seorang pemuda lain, Hendra, ditemukan tewas di pinggir kali, tidak jauh dari warung mie ayam. Tubuhnya penuh lebam, tapi anehnya,
Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Warga menduga ia kecelakaan atau korban begal, tapi bagi Bima, semua sudah jelas. Hendra adalah tumbal berikutnya. Yang lebih menyeramkan, ketika jenazah Hendra dimandikan, keluarganya menemukan sesuatu di lidahnya. Sebuah benang hitam kecil melilit di sana, seperti sisa serat kain. Namun, benang itu tidak bisa dilepaskan, karena seolah-olah menyatu dengan tubuhnya. Orang-orang menganggap itu hanya kebetulan. Tapi bagi Bima, itu adalah tanda bahwa ada ikatan gaib yang menyeret nyawa korban ke dalam perjanjian kelam Pak Sastro. Malam berikutnya, Bima bermimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di warung mie ayam itu, disuguhi semangkuk penuh mie ayam dengan kuah merah pekat seperti darah. Di sebelahnya, duduk sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Giliranmu sebentar lagi, suara itu bergema di telinganya. Bima terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Di sisi lain, Bu Siti datang menemuinya. Nak, kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam lingkaran ini. Kalau kamu terus mendekat, kamu sendiri bisa jadi tumbal berikutnya. Bima menatapnya dengan wajah putus asa. Tapi Bu, kalau tidak ada yang menghentikan, makin banyak orang akan hilang. Saya tidak bisa diam saja. Bu Siti menghela napas. Kalau begitu, kamu harus siap. Karena melawan pesugihan bukan hal mudah. Kamu harus punya keberanian, dan yang terpenting, kamu harus siap kehilangan sesuatu. Bima menunduk. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ini sudah soal hidup dan mati. Namun, apa yang ia tidak tahu, adalah bahwa lingkaran pesugihan itu sudah mulai mengincarnya. Sejak malam ia mengikuti Pak Sastro, sosok hitam tinggi besar itu kini sering muncul di mimpinya. Kadang hanya sekilas, kadang menatapnya lama. Seperti menandai mangsa baru. Dan tanpa Bima sadari, ia sudah masuk ke dalam daftar tumbal berikutnya. Malam itu, Bima duduk sendirian di kosnya. Angin dari jendela berdesir membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sejak pertemuannya dengan Bu Siti, pikirannya semakin kalut. Ia merasa hidupnya kini berada di persimpangan, antara diam dan membiarkan lebih banyak orang jadi korban, atau berani melawan meski nyawanya sendiri jadi taruhan. Di atas meja, lilin kecil menyala redup. Di sampingnya ada sebuah botol kecil berisi minyak wangi bunga melati yang diberikan Bu Siti. Ingat, Nak, kata Bu Siti tadi sore, minyak ini bukan untuk melawan. Ini hanya pelindung sementara. Kalau makhluk itu sudah menandaimu, tak ada yang bisa benar-benar melindungi, kecuali keberanianmu sendiri. Bima menatap minyak itu lama. Tangannya gemetar. Bayangan wajah Rudi, Hendra, dan para korban lain berkelebat dalam ingatannya. Ia mengepalkan tangan. Aku nggak bisa diam. Harus ada yang menghentikan semua ini. Warung yang menyeramkan. Sekitar pukul 11 malam, Bima nekat berjalan menuju warung mie ayam. Jalanan kampung sudah sepi, hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong yang terdengar. Warung itu masih menyala terang meski sudah larut malam. Dari kejauhan, terlihat bayangan Pak Sastro mondar-mandir di dalam. Bima berdiri beberapa meter dari warung. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ia mencium aroma kuah mie ayam yang aneh, tidak seperti biasanya. Ada bau amis bercampur wangi kemenyan yang menusuk hidung. Ia mendekat perlahan. Dari celah dinding kayu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Pak Sastro sedang duduk bersila di depan mangkuk besar berisi kuah. Di sampingnya ada seekor ayam hitam yang kepalanya sudah dipenggal. Darahnya menetes ke dalam kuah itu. Sementara di belakangnya, sosok hitam tinggi besar berdiri, menunduk, seolah mengawasi ritual itu. Suara Pak Sastro bergetar, berdoa dengan bahasa yang tidak dipahami Bima. Lalu, suara berat dan dalam menggema di ruangan. Masanya sudah tiba. Tumbal berikut harus diserahkan. Bima mundur pelan-pelan, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu bukan suara manusia. Malam penuh teror. Setelah kejadian itu, Bima tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, bayangan sosok hitam itu muncul. Bahkan, ia merasa sosok itu kini mengikuti kemanapun ia pergi. Puncaknya, malam berikutnya, saat ia sedang memandangi buku catatannya, tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap gulita.
Suara langkah berat terdengar dari luar kamar. Duk, duk, duk. Semakin lama semakin dekat. Bima menggenggam botol minyak melati erat-erat. Tangannya dingin penuh keringat. Pintu kamarnya berderit perlahan, terbuka sendiri. Dari kegelapan, dua mata merah menyala muncul, menatap lurus ke arahnya. Giliranmu sebentar lagi, suara itu bergema di kepalanya. Bima menjerit dan menyiramkan minyak melati ke arah pintu. Seketika terdengar suara mendesis, dan sosok itu lenyap. Tapi aroma amis bercampur bau bangkai memenuhi ruangan. Ia jatuh terduduk, gemetar hebat. Aku harus mengakhiri ini, sebelum aku benar-benar jadi korban. Gumamnya. Pertemuan dengan dukun tua. Keesokan harinya, Bima kembali menemui Bu Siti. Kali ini, wajahnya pucat pasi. Bu, dia sudah datang ke kos saya. Kalau saya tidak segera melakukan sesuatu, mungkin saya yang jadi tumbal berikutnya. Bu Siti terdiam lama, lalu berkata lirih, kalau begitu, hanya ada satu jalan. Kita harus mencari bantuan orang pintar yang lebih kuat. Ada seorang dukun tua di ujung kampung, orang-orang memanggilnya Mbah Rengga. Dia satu-satunya yang pernah berhadapan langsung dengan pesugihan seperti ini. Tanpa menunggu lama, Bima mengikuti Bu Siti ke rumah Mbah Rengga. Rumah itu kecil, dikelilingi pohon beringin tua. Begitu masuk, Bima merasakan hawa dingin yang berbeda. Mbah Rengga duduk di tikar pandan, matanya tajam menatap Bima. Aku sudah tahu kenapa kamu datang. Nak, sosok itu sudah menempel di punggungmu. Kau tidak punya banyak waktu. Bima menelan ludah. Saya ingin menghentikan semua ini, Mbah. Banyak orang jadi korban. Tolong, ajari saya caranya. Mbah Rengga menghela napas panjang. Kalau ingin melawan, kamu harus siap kehilangan sesuatu. Karena makhluk itu tidak akan berhenti sampai kau jatuh. Tapi jika kau benar-benar nekat, malam Jumat nanti kita lakukan perlawanan di warung itu. Malam penentuan. Hari Jumat malam pun tiba. Bima datang bersama Bu Siti ke rumah Mbah Rengga. Dukun tua itu sudah menyiapkan dupa, bunga 7 rupa, dan sebilah keris kecil berbalut kain kuning. Keris ini bukan senjata biasa. Ini untuk memutus ikatan perjanjian antara manusia dengan makhluk gaib. Tapi ingat, hanya bisa digunakan sekali. Kalau kau gagal, habis sudah. Mereka bertiga berjalan menuju warung mie ayam. Suasana malam itu begitu mencekam. Angin kencang berhembus, membuat daun-daun beterbangan. Warung terlihat sepi dari luar, tapi lampunya menyala terang. Begitu masuk, bau amis langsung menyergap. Pak Sastro duduk di sudut, matanya merah seperti orang kerasukan. Di belakangnya, sosok hitam tinggi besar muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya besar, kulitnya hitam legam, matanya menyala merah menyala. Berani sekali kalian datang ke sini. Suaranya bergema, membuat lantai kayu bergetar. Mbah Rengga maju, menancapkan dupa ke lantai. Hari ini perjanjianmu berakhir. Tidak akan ada lagi tumbal yang kau dapatkan. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan mencekam. Sosok hitam itu meraung, membuat kaca-kaca warung bergetar. Pak Sastro menjerit kesakitan, tubuhnya seperti ditarik kedua arah. Mbah Rengga membaca mantra dengan suara keras, sementara Bu Siti menaburkan bunga 7 rupa ke sudut-sudut ruangan. Bima berdiri gemetar, memegang keris kecil itu. Sosok hitam itu kini menatapnya langsung. Kau yang sudah mengusikku sejak lama. Giliranmu sekarang. Tubuh Bima mendadak terasa berat. Seolah ada yang menekan dadanya. Ia hampir terjatuh, tapi suara Mbah Rengga membuatnya sadar. Bima, tusukkan keris itu ke tanah di depan kuah mie ayam. Dengan sisa tenaga, Bima berlari ke arah mangkuk besar berisi kuah. Sosok hitam itu meraung, mencoba menghalangi. Tapi Mbah Rengga menahan dengan mantra. Bima menancapkan keris itu tepat di depan mangkuk kuah. Seketika, terdengar suara ledakan kecil. Api biru menyambar, membuat warung bergetar hebat. Sosok hitam itu menjerit, tubuhnya perlahan-lahan terbelah dua, lalu menghilang menjadi asap hitam pekat. Pak Sastro terjatuh, tubuhnya kaku. Mulutnya berbusa, lalu ia pingsan. Setelah pertarungan, warung itu kini sunyi. Bau amis hilang, digantikan aroma bunga 7 rupa yang masih tersisa. Mbah Rengga terduduk lemas,
Keringat bercucuran. Untuk sementara, perjanjian sudah terputus. Tapi ingat, bayangannya masih ada. Selama ada orang yang rakus kekayaan instan, pesugihan seperti ini akan terus hidup di tempat lain. Bima menatap warung itu lama. Ia masih tidak percaya semua yang ia alami. Tapi dalam hatinya, ia lega. Setidaknya, untuk sementara, kampung ini aman dari ancaman sosok hitam itu. Namun, ia juga tahu, kisah ini belum benar-benar selesai. Malam itu, setelah pertarungan di warung mie ayam, suasana kampung berubah menjadi mencekam sekaligus penuh bisik-bisik. Kabar bahwa warung Pak Sastro telah ditutup mendadak menyebar begitu cepat. Ada yang bilang ia sakit keras, ada pula yang percaya ia sudah dimakan oleh makhluk gaib yang selama ini membantunya. Namun kenyataannya, Pak Sastro masih hidup, meski tubuhnya lemah. Sejak malam perlawanan itu, ia terbaring di rumah dengan mata kosong, seperti orang kehilangan jiwa. Tidak ada yang berani mendekat, kecuali keluarganya. Bima masih tidak bisa tidur tenang. Ia selalu teringat jeritan sosok hitam itu saat keris menancap di tanah. Tapi yang membuatnya semakin gelisah adalah perkataan Mbah Rengga. Perjanjian itu memang terputus, tapi bayangannya tidak pernah benar-benar hilang. Ingat, selalu ada harga untuk kekayaan instan. Warung yang ditutup. Beberapa hari kemudian, warung mie ayam kampung itu ditutup. Papan kayunya dicopot, kursi-kursi plastik ditumpuk, dan pintunya digembok rapat. Orang-orang kampung yang dulu rela antre demi semangkuk mie ayam kini lebih banyak menghindar, karena takut terkena kutukan. Namun ada hal aneh yang terjadi. Meski warung itu sudah ditutup, setiap malam ada bau kuah mie ayam yang semerbak tercium di sekitar jalan itu. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku melihat warung itu masih menyala terang pada tengah malam, padahal pintunya terkunci. Seperti ada yang masih berjualan di sana, bisik salah satu warga kepada Bima. Hal itu membuat bulu kuduk Bima meremang. Jangan-jangan, pesugihan itu masih menempel di warung, meski sosok hitamnya sudah diusir. Pak Sastro bicara. Suatu sore, Bima dipanggil ke rumah Pak Sastro. Istrinya, Bu Marni, dengan wajah penuh air mata meminta Bima datang. Mas Bima, tolong temui suamiku. Dia terus memanggil namamu, seolah ingin bicara. Dengan hati-hati, Bima masuk ke kamar. Di sana, Pak Sastro terbaring lemah. Matanya sayu, wajahnya pucat, tapi bibirnya berusaha tersenyum. Bima, suaranya serak. Terima kasih, kau sudah menyelamatkan banyak orang. Bima terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Pak Sastro melanjutkan dengan suara terbata-bata. Aku dulu hanya ingin hidup layak di Jakarta. Mie ayamku dulu tidak laku. Aku dihina, disepelekan. Sampai akhirnya, ada orang yang mengenalkanku pada pesugihan itu. Katanya hanya butuh sesaji ayam hitam. Awalnya memang begitu. Tapi lama-lama, makhluk itu meminta lebih. Nyawa manusia, tumbal. Air mata menetes dari sudut matanya. Aku terlalu rakus, Bima. Aku tidak bisa berhenti. Semakin laris usahaku, semakin kuat ikatan itu. Aku sudah mencoba kabur, tapi selalu kembali. Hanya dengan perlawanan kemarin, aku bisa terlepas. Tapi, aku tahu waktuku tidak lama lagi. Bima tertegun. Ada rasa kasihan, tapi juga marah. Semua korban, semua nyawa yang hilang, semua itu karena keserakahan seorang manusia. Pak Sastro menatap Bima sekali lagi. Jaga dirimu, karena pesugihan itu tidak benar-benar hilang. Dia masih akan mencari orang baru, yang rela memberikan dirinya demi kekayaan. Mimpi terakhir. Malam itu, Bima bermimpi aneh. Ia kembali berada di warung mie ayam. Meja-meja penuh orang, semua makan dengan lahap. Tapi wajah mereka pucat, mata kosong, seperti mayat hidup. Di tengah warung, ada sosok hitam yang dulu ia lawan. Bedanya, kali ini tubuhnya lebih besar, lebih mengerikan. Mata merahnya menatap Bima sambil tersenyum lebar. Perjanjian dengan Sastro memang terputus, tapi akan ada manusia lain yang menggantikannya. Kau tidak bisa menghentikan itu. Bima terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia sadar, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Kepergian Pak Sastro. Beberapa hari setelahnya, kabar duka datang.
Pak Sastro meninggal dunia di rumahnya. Tidak ada tanda-tanda sakit parah, tapi orang bilang tubuhnya dingin seperti batu ketika ditemukan. Pemakamannya berjalan sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa warga. Tapi yang aneh, langit mendung seketika, padahal sebelumnya cerah. Angin kencang berhembus saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Seolah alam ikut berduka, atau justru menandai sesuatu. Setelah pemakaman, Bu Marni menangis terseduh-seduh. Ia berkali-kali meminta maaf pada warga. Katanya, ia tidak pernah tahu kalau suaminya terlibat pesugihan. Semua orang hanya bisa menggeleng, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Rahasia terbesar. Seminggu kemudian, Bima mendapat kabar mengejutkan. Ada warung mie ayam baru buka di kampung sebelah. Anehnya, warung itu langsung ramai meski baru beberapa hari. Orang-orang bilang rasanya mirip sekali dengan mie ayam Pak Sastro. Gurih, nikmat, bikin nagih. Yang membuat Bima kaget, pemilik warung itu adalah seorang lelaki muda yang dulu pernah sering terlihat nongkrong di warung Pak Sastro. Ia tidak asing, karena beberapa kali Bima pernah melihatnya membantu cuci mangkuk. Kini, ia tiba-tiba punya warung sendiri yang langsung sukses besar. Bima merasakan firasat buruk. Jangan-jangan, perjanjian itu diteruskan oleh orang lain. Malamnya, ia sengaja melewati warung baru itu. Dari kejauhan, ia melihat banyak orang antre. Bau kuah mie ayam menyeruak kuat, persis seperti yang pernah ia cium di warung Pak Sastro dulu. Dan yang lebih mengejutkan, di sudut warung, sekilas ia melihat bayangan hitam besar berdiri. Matanya merah menyala. Menatapnya. Bima tercekat. Nafasnya terhenti sesaat. Ia sadar, meski pertarungan melawan Pak Sastro sudah selesai, perjanjian pesugihan mie ayam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Selama masih ada manusia yang rakus akan kekayaan instan, makhluk itu akan selalu menemukan jalannya.